Wahai hamba Allah, problem tidak boleh anda selesaikan dengan problem. Mungkin suami kasar dan sebagainya. Kalau dilacak suaminya kasar, kemudian sampai seorang wanita melakukan kehinaan dengan laki-laki lain, setan berhasil. Sebab kita ketidaknyamanan di dalam rumah tangga seseorang, sebuah keluarga, setan kalau menyuruh berzina tidak langsung suruh berzina, dibuat dulu tidak nyaman. Ada hal sepele jadi sebab permusuhan, perselisihan, termasuk oleh setan dibikin tidak saling peduli dan sebagainya, sibuk dengan sesuatu yang tidak penting, sehingga mulai tidak merasa nyaman di saat duduk dengan istrinya atau dengan suaminya. Mulai seperti itu, lihat. Tapi di pinggir jalan lihat seorang laki-laki nyapanya lebih lembut dari suaminya, setiap nyapa Masya Allah. Atau tiba-tiba seorang suami menemukan seorang perempuan lembut lagi, Masya Allah. Setelah itu dapat informasi dia adalah sendiri, kemudian sapaannya, dan mula-mula tidak ada apa-apa. Tapi setan kalau jerumus orang zina tidak langsung sehari, tahun depan tuh kata setan. Nah, sebetulnya derajat kekerasan suami itu dia bertahan mulai dari lama, cuman menjadi semakin tidak bertahan di saat dia merasakan kelembutan dari sini, sehingga terasa semakin akhirnya apa, bandingkan kejam lembut, kejam lembut, masuklah dalam perzinaan. Dia dihinakan oleh setan, tertawa tepuk tangan setan, dapat mahkota dia, sang setan itu. Nah, ini godaan, hati-hati. Jangan kalau punya problem rumah tangga, jangan nuruti hawa nafsu, emosi yang ada di dalam hati anda. Nggak perlu diselesaikan. Bangun keindahan, perlu dibangun. Nah, kalau sudah punya masalah kadang-kadang baru sadar, tobat dan sebagainya. Jangan nunggu dicambuk, jangan nunggu kecelakaan, jangan nunggu masalah baru sadar. Ini tadi disebutkan juga begitu, kalau ada masalah baru sadar. Baik apapun bentuknya, yang seorang wanita tersebut insya Allah wanita yang dimuliakan karena dia mau tobat. Tapi ingat, kalau anda terjerumus gara-gara yang seperti itu, nanti akan ada lagi. Kalaupun anda menikah dengan laki-laki lain, pola permasalahannya ada lagi, dan bisa saja masuk dalam perzinaan lagi. Permasalahan adalah anda sudah tidak takut dengan kehinaan. Kalau orang takut kepada Allah nggak akan masuk bab itu dalam keadaan apapun. Bahkan kaidahnya biasanya kalau dikasari suami itu semakin dingin. Makanya kalau ada wanita seperti itu kalau datang kepada kami akan kami lacak, mungkin dia juga punya kesalahan. Bagaimana kok dia punya kecenderungan dengan yang lainnya? Biasanya wanita kalau dihajar sama suaminya dingin, sampai tidak ada kepikiran untuk melayani dan sebagainya. Syahwat tidak akan tumbuh lagi biasanya. Nah, mungkin apapun bentuknya, dia wanita pernah kepleset melakukan kenyaan zina, anggap saja zina, kemudian dia menyesal, suaminya tahu, kemudian suaminya sisi lain menjadi lembut. Baik, maka kelembutan itu adalah bagi anda adalah keindahan untuk semakin bisa tobat bagi wanita tersebut. Keindahan suaminya lembut, bagi yang ditanyakan tadi, perempuan tadi, adalah kalau suaminya lembut, baik, ini adalah keindahan bagi anda, tobatnya semakin gampang dan tidak usah pusing. Nah, tinggal lo kenapa kok suami saya kok masih ngungkit dan sebagainya. Kalau itu kasusnya perlu belajar bersama, dekatkan kepada orang yang alim yang ngerti, akan mendapatkan pesan kebaikan dan seterusnya. Kadang karena mungkin tidak mengerti kalau itu dosa, mengungkap perzinaan adalah juga dosa, jadi perlu belajar gitu saja. Sampaikan kepada yang bersangkutan, suaminya sama istri duduk bareng, belajar sama-sama, mendengar kemuliaan dan berjanji, komitmen. Dan tidak usah minta cerai, cari suami susah, nanti jangan dianjurkan cerai, tidak gampang. Nanti temu cerai kemarin sahabat suami nyempeleng seminggu sekali, ini balas setiap hari dapat tempelengan nanti setiap hari. Jadi jangan berharap di luar lebih bagus. Ini kadang-kadang ini si bisikan setan, seorang perempuan sudah punya suami baik, khayalnya di luar lebih baik. Wah, belum tentu. Bisa saja 2 hari baik, seminggu hancur-hancuran nanti. Ya, itu saja insya Allah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Jadi kami himbau untuk menghadap kepada ulama, kepada tokoh, untuk bisa menemukan jalan. Yang perlu ditanamkan adalah rasa takut pada sang suami. Jadi kalau dengar, makanya kami ngomong menutup aib itu penting. Makanya kuncinya 1, 2. Jika menemukan istrinya seperti itu, pilihannya 2. 1 dipisah, dicerai saja diam-diam. Yang 1 anda menutup sampai mati. Dia mati dan anda mati, nggak usah diungkap. Kalau anda ingin membangun dia, jangan diungkap. Nah ini kalau dengar ini beres sebetulnya. Wallahu a'lam bishawab.